Rekam ya, Balmi? Ustadz Dede ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Dede, sehat Ustaz? Alhamdulillah masih mute Pak Ustaz. Nah, baik, berikut ini kita persilahkan Ustaz Dede, barangkali ada sepatah dua patah kata sebelum nanti Dokter Ana akan memberikan semacam ringkasan ya sebelum ke acara pokok kajian tematik. Silakan Ustaz Dede. Masih mute, Masih Ustaz Dede? mute Ustaz Dede. Halo, Ustaz Dede masih mute itu? Oke. Ya, betul. Ya, makasih banyak Prof. Khairil Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Prof. Khairil Anwar yang dengan berbagi kesibukannya beliau masih sempat mendedikasikan waktu ya, meluangkan waktu untuk kita semuanya menemani kita dalam acara kajian tematik di Sabtu pagi ini. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Prof. Khairul Anwar kesehatan selalu, panjang umur dan juga bisa membantu kita dalam pendampingan kajian tematik ini sehingga nanti pembahasannya ada semakin dalam manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Ibu Dokter yang sudah siap ya, Dokter Anna Uyainah ZN Ya, insya SPPD. Allah. Insya Allah Makasih Mas Dede, banyak Dokter Dede. Ibu Insya Anna Allah. sebagai pemateri kita pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Anna. Sungguh luar biasa Sama-sama ya. Mas Dede. Masalah lambung itu masalah yang sangat penting tuh. Kalau orang lambungnya udah bermasalah ya, asam lambungnya naik itu diperkirakan susah dia beraktivitas ya Bu ya. Dan Ya, juga benar. kalau nggak ditindaklanjuti bisa lari ke yang lebih bahaya lagi di apa Ya, namanya itu tipes dan seterusnya dan seterusnya. Semoga dengan kita mengetahui nanti kunci-kunci apa yang harus kita lakukan untuk menjaga lambung kita semakin waspada, kita semakin hati-hati, dan kita semakin bersyukur atas nikmat Allah bahwasanya kesehatan itu sangat mahal dan kita terus bisa beribadah, beraktivitas, bermuamalah dengan sehat ya ketika kita tahu bagaimana pola hidup yang sehat terkait penjagaan lambung ini khususnya. ya. Ya yang kita hormati juga Ibu Nel yang juga turut mengawal acara ini ya. Bu Nel juga sudah memberikan PPT-nya kepada saya, jadi saya sedikit banyaknya udah ngintip Bu terkait dengan Ya, baik. Alhamdulillah bagus sekali yaitu kenali gejalanya dan kita waspadai agar tidak terjadi dalam diri kita. Ya kan, yang kami hormati juga Pak Helmi Edianto, ibu bapak-bapak yang lain yang bisa kami sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Ya kita juga bersyukur Buya Rizal Al Hasani hari ini bisa tampil sebentar tadi ya sebelum acara ini dimulai untuk menyapa, untuk menceritakan keadaan yang ada saat ini dan alhamdulillah sudah banyak perbaikan untuk sehat dan memang masih ada anjuran dari dokter ya protokol kesehatan untuk masih istirahat dan jangan terposir dulu dalam seharinya masih ada batasan-batasan tapi insya Allah dalam beberapa hari lagi masih pemulihan, tapi habis itu kita doakan semoga bisa lebih sehat dan bisa Amin. lebih membawa keberkahan buat Al-Hasani kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sedikit membawa pengantar. Jadi kita ambil mentadaburi Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, dari ayat ini Allah menyatakan dan di dalam diri kalian sendiri. Afala tubsirun. Apakah kalian tidak melihatnya? Ada kata fa, maka apakah kalian tidak melihatnya? Nah, ternyata kita disuruh sama Allah untuk memperhatikan diri kita sendiri. Jangan sampai kita cuek masa bodoh terkait dengan diri kita sendiri. Termasuk diantaranya fungsi kesehatan, termasuk diantaranya fungsi
stabilitas jiwa, termasuk diantaranya bagaimana kita bisa melaksanakan berbagai kegiatan kita dengan maksimal melalui kita mengetahui diri kita itu ya, pola hidup yang sehat seperti apa, pola tidur yang bagus seperti apa, pola makan yang bagus seperti apa, pola berpikir yang bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini ternyata ayat sebelumnya ya kan juga membuat kita semakin bangga lagi nih bahwasanya kita harus memperhatikan diri kita. Ayat sebelumnya itu disebutkan wafil ardi ayatul lil muqinin. Ya, dan di dalam bumi ini terdapat banyak tanda-tanda. Ya, karena itu pakai pola jamak ya, ayatun. Nah, lil muqinin untuk siapa? Untuk orang-orang yang yakin. Yakin terkait dengan apa yang Allah sudah tetapkan, terkait dengan apa yang sudah Allah atur dalam sunnatullahnya. Jadi kita tidak pernah terlepas dari unsur uh, alam semesta yang ada di sini, termasuk juga bagaimana hubungan kita dengan lingkungan ya, dengan apa yang kita terima dari bumi. Jangan sampai ada makanan-makanan yang kurang sehat, yang memang sudah dikelola dengan tidak bagus, kita tetap mengkonsumsinya. Jangan sampai kita tidak bisa menyaring apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau dibilang-bilang kan kadang terlihat makanan enak di meja, kita punya nafsu makan yang tinggi, kita langsung kita kita langsung tahap semuanya. Padahal lambung perlu dipelajari kapasitasnya seperti apa. Ya, padahal lambung juga perlu dipelajari yaitu kuatnya nahan beban sebanyak apa. Nah, kayak gitu kira-kira. Dan sebaliknya juga nggak boleh ya. Kita mungkin dalam keadaan tertentu terlalu sibuk lupa makan, kita juga dalam keadaan tertentu lagi nggak mood, misalnya lagi marah atau lagi tidak semangat karena ada harapan yang tidak terpenuhi, akhirnya kita nggak usah makan dulu. Padahal lambung kita ada saat-saat tertentu butuh untuk ada yang diolah, termasuk diantaranya itu air. Ya, kadang kita juga lupa untuk minum air putih, padahal air putih itu sangat dominan untuk kesehatan ya. Darah kita yang berputar dalam tubuh ini pasti perlu cairan untuk bisa tetap berputar. Kalau cairan itu kurang, bisa jadi darahnya semakin kental dan akan menyulitkan peredarannya ke seluruh tubuh. Nah, nanti insya Allah Dokter Ana yang lebih bisa memberikan gambaran kepada kita pentingnya makan yang sehat, pentingnya air minum dalam sehari sekian porsinya, dan seterusnya. Ya, mohon Dokter Ana untuk bisa memberikan banyak hal yang sangat bermanfaat sehingga kualitas hidup kita bisa semakin baik, dan dalam ikhtiar kita meningkatkan kualitas hidup kita, bisa jadi di situ Allah ridho sama kita, Allah masukkan kita ke surga. Karena apa? Kita menjaga pemberian Allah, yaitu tubuh kita, yang mana Allah suruh wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian sendiri, maka apakah kalian tidak ingin melihatnya? Apakah kalian tidak ingin mempelajarinya? Ya, semoga apa yang kita lakukan kali ini bisa membawa ridho Allah, dan kita bisa bertemu kembali tidak hanya di dunia ini, tapi juga insya Allah di surga Allah kelak beserta para nabi, para syuhada, para solihin, dan para siddiqin. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Prof. Khairul Anwar yang sudah membawakan acara ini, dan semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Dede. Berikutnya barangkali persilakan Dr. Ana, resumenya saja dulu. Silakan Dr. Ana. Ya, terima kasih Prof. Hairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk resume ini mungkin tadi sudah Ustadz Dede, terima kasih dari pembukaannya, itu sangat nyambung ya. Jadi khusus mengenai gastritis, GERD, dan tukak lambung ini semakin meningkat ya di Indonesia. Ya, kita lihat sekarang bagaimana pola makanan ya yang ada kuliner, kemudian pola hidup banyak stres ya. Jadi ini sangat meningkat. Nah, sebenarnya penyakit gastritis, GERD, dan tukak lambung ini bisa disembuhkan, bisa dicegah. Jadi jangan sampai kelamaan akhirnya psikis ya, tambah psikis. Nah, kemudian melalui lambung ini mungkin kita juga bisa tadabur ya. Tadi seperti Ustadz Dede mengatakan bagaimana Allah
menciptakan tubuh manusia yang begitu sempurna ya. Lambung dengan fili-filinya ya, dengan liku-likunya di dalam lambung, mukosanya dan sebagaimana berbagai fungsinya. Kemudian kelenjar-kelenjar yang ada di dalam lambung itu yang dikeluarkan oleh hipotalamus ya ke pituitary, kemudian ke kelenjar-kelenjar bawahnya itu fungsinya luar biasa. Nggak mungkin kalau manusia disuruh membuat seperti itu, rasanya sangat tidak mungkin ya. Ini Allah maha hebat gitu ya, maha besar, maha segalanya, sehingga itu kalau kita lihat rinci sekali ya. Kalau dilihat secara ini memang rumit ya, tapi rumitnya unik dan manfaatnya luar biasa untuk manusia ya. Nah, kemudian tadi bisa dicegah, bisa disembuhkan. Kita manusia harus menjaga ya, menjaga apa yang Allah berikan kepada kita dengan mengingat tadi seruan-seruan Allah dalam Al-Qur'an, maka insya Allah kita sadari ya, kita lakukan, kita terapkan, insya Allah tubuh kita akan sehat ya. Pertama saat ini lambung ya, insya Allah lambung kita sehat, maka lambung kita sehat, usus kita sehat, insya Allah semua juga kita sehat. Demikian mungkin Prof. Hairil untuk resumenya. Baik, terima kasih Dr. Ana. Kita akan masuk ke acara tematik yang pokok ya. Ustadz Dede masih mau di dalam atau keluar? Nanti di pertengahan dia keluar. Nggak apa-apa. Ini bukan maksud saya itu ada pinnya itu. Oh ya, dikeluarkan dulu ya Spotlight-nya ya. Kita matiin rekaman untuk saat ini ya. Ya. Oke, terima kasih.